البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah. Oh ya, sebelum masuk ke hadis 120, semalam anak keliru menyebutkan kunyah, yaitu tatkala Imam Bukhari mengatakan haddatsana Ibrahim ibn al-Munzir, qala haddatsana ibnu Abi Fudaik bihadza. Ibrahim bin Munzir ana mengatakan Abu Abdullah, yang betul adalah Abu Ishaq. Abu Ishaq Ibrahim ibn al-Munzir al-Madani. Kalau yang Ibnu Abi Fudaik sudah tepat, yaitu Abu Ismail Muhammad bin Ismail bin Abi Fudaik al-Madani juga meriwayatkan dari Sa'id al-Maqburi dari Abi Hurairah. Meriwayatkan dari Ibni Abi Dhaib dari Sa'id al-Maqburi dari Abi Hurairah. Berarti Imam Bukhari mendatangkan dua sanad, ujungnya kembalinya ke Ibnu Abi Dhaib dari Abi Sa'id. Dari Ibnu Abi Dhaib dari Sa'id bin Abi Sa'id al-Maqburi dari Abi Hurairah. Sekarang masuk ke hadis terakhir pada bab ini, hadis Abi Hurairah lagi. Tayyib, al-hadisul ishrun ba'dal mi'ah, 120. Haddatsana Ismail qala haddatsani akhi an ibni Abi Dhaib an Sa'id al-Maqburi, hampir sama ya dengan yang di atas beberapa rawinya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala hafidtu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wi'ain. Saya menghafal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dua pundi-pundi, dua kantung. Wi'a asalnya kantung kalau orang Indonesia bilang. Fa amma ahaduhuma fa basastuh. Adapun salah satunya maka telah saya sebarkan. Wa ammal akhar falau basastuhu quti'a hadzal bul'um. Adapun kantung yang lain, seandainya saya menyebarkannya, pastilah tenggorokan ini, kerongkongan ini sudah dipotong. Baik. Di sini Imam Bukhari meriwayatkan dari Ismail bin Abi Uwais, Abu Abdullah Al-Madani, yaitu anak buah dari siapa? Imam Malik. Baik. Kemudian, dan beliau adalah saduqun yukhti, tapi hadisnya sudah diperiksa oleh Imam Bukhari, diperiksa yang sesuai dengan rawi-rawi yang siqah, maka hadisnya boleh menjadi apa? Sahih li ghairi. Kemudian qala haddatsani akhi, berarti siapa? Berarti beliau belajar ke saudaranya, mungkin abangnya atau adiknya, tak tahu. Nah, ini abangnya ini Abu Bakar Abdul Hamid Ibnu Abi Uwais. Ini Abu Bakar, namanya sendiri adalah Abdul Hamid. Sama-sama keluarga Abu Uwais Al-Asbuhi Al-Madani. Ani bin Abi Dhaib, Ibnu Abi Dhaib yang semalam sudah dibahas itu, Abul Haris Muhammad Ibnu Ibrahim Ibnil Mughirah Al-Madani, qawwalun bil haq, faqihun siqah, kecuali dalam riwayatannya terhadap Az-Zuhri. Baik, an Sa'id al-Maqburi, itu yang semalam juga, Sa'id bin Abi Sa'id al-Maqburi, Abu Sa'id bin Kaisan al-Maqburi al-Madani, siqatun sabat. An Abi Hurairah sama juga, Abdurrahman bin Sakhr ad-Dausi al-Yamani al-Madani. Beliau gubernur Madinah pada masa pemerintahan Bani Umayyah, tapi pemerintahan siapa itu? Pemerintahan Muawiyah. Baik. Qal hafidtu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan keutamaan menghafal ilmu, dan untuk inilah Imam Bukhari memasukkan hadis ini dalam bab hifdzul ilm. Keutamaan menghafal ilmu. Kalau tidak hafal, jelas pening, terutama orang-orang fakir yang tidak mampu beli buku banyak, tidak mampu membeli hard disk untuk menyimpan data banyak. Dan juga ketika tatkala diperlukan, belum tentu kita sempat membuka laptop, belum tentu kita sempat membuka buku, dan seterusnya. Kalaupun kita punya banyak buku, kalau tidak hafal, oh ini dibahas di buku apa, pening juga. Ini menunjukkan memang apa pentingnya hafalan. Abu Hurairah, saking banyaknya hafalan beliau,
sampai terbentuk 2 kantung, dan beliau melakukan klasifikasi di sini, pembagian. Pertanyaannya adalah, yaitu WA ini kantung. Apa maksudnya kantung ilmu? Apakah dia kantung terbuat dari kulit, ataukah terbuat dari plastik, atau kain, atau apa? Tentunya bukan demikian. Ada ulama mengatakan hadis ini bertentangan dengan hadis yang dulu ada dibahas, yaitu Abu Hurairah tidak menulis. Ma'ruf yang namanya ilmu itu ditulis. Toyib, karena di waktu itu jelas belum ada hard disk, belum ada apa itu pen drive atau apa. Berarti dia ditulis. Sementara Abu Hurairah tidak menulis. Macam apa dikatakan dia punya kantong? Berarti tahulah kita yang dimaksudkan kantong di sini maksudnya adalah isinya, yaitu apa? Al-mahfuzat, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar. Jadi bi'ain ay mahfuzatain, menghafal 2 ilmu yang ya, saya memiliki hafalan terhadap 2 jenis ilmu. Jadi bukan betul-betul punya kantung disembunyikan satu, bukan. Tapi maksudnya adalah isinya. Ilmu yang dia hafal terbagi menjadi 2. Sekarang masalahnya adalah dalam riwayat Imam Ahmad, Abu Hurairah mengatakan saya menghafal 3 kantung. Bagaimana ini? Maka dijelaskan oleh Al-Hafidz, yaitu kantung yang pertama dia itu saking besarnya sehingga 2 kali lipat dari kantung yang kedua, maka seakan-akan menjadi 3 kantung. Karena lafaz berikutnya mengatakan yang 2 sudah saya sebarkan, yang 1 saya rahasiakan agar saya tidak dibunuh. Berarti yang disebarkan memang lebih banyak. Makanya hadis yang sampai ke kita dari Abu Hurairah lebih dari 5.000 hadis. Berarti yang beliau rahasiakan itu sedikit saja, tidak banyak-banyak. Sekarang bagaimana menggabungkan antara hadis ini dengan hadis yang ke-118, yang mana Allah Ta'ala melarang untuk menyembunyikan ilmu? Dijelaskan oleh Al-Hafidz, demikian pula yang lain-lain, yang disembunyikan oleh Abu Hurairah ini tidak terkait dengan syariat. Kalau syariat wajib untuk disebarluaskan, tetapi yang ini berita khusus dari Nabi. Sebagaimana Nabi memberikan berita khusus untuk Hudzaifah Ibnul Yaman tentang nama tokoh-tokoh munafikun, tidak disebarkan ke yang lain. Tidak disebutkan bukan berarti menyembunyikan ilmu, karena masyarakat tidak rugi juga kalau nama itu tidak diketahui. Demikian pula yang ini, Abu Hurairah mengatakan yang pertama sudah saya sebarkan, maksudnya adalah ilmu tentang syariat. Syariat secara umum terkait dengan akidah, terkait dengan fikih, terkait dengan adab-adab, akhlak, terkait dengan berbagai macam peraturan-peraturan. Kemudian beliau mengatakan wa amal akhar falau basastuhu quti'a hadzal bul'um. Adapun kantung yang lain, yaitu hafalan yang lain, seandainya saya sebarkan dia, bas saya busu, ini menyebarkan, menebarkan, mengumumkan. Pastilah bul'um ini adalah majrat ta'am, tempat laluan makanan, yaitu kalau orang Indonesia bilang kerongkongan, kalau tenggorokan tempat laluan nafas. Nah ini tuh, yaitu apa? Kerongkongan saya pasti sudah dipotong. Kata Al-Hafidz maksudnya adalah akan dibunuh. Dijelaskan oleh Al-Hafidz dan juga banyak ulama sebelum beliau, maksudnya Abu Hurairah saking banyaknya ilmu yang didapatkan dari Nabi, beliau mendapatkan ilmu khusus. Karena Abu Hurairah sudah mengatakan kan pada pertemuan yang lalu itu di hadis yang berapa itu 118, saya menghadiri yang mereka tidak hadir. Jadi boleh jadi di waktu banyak sahabat tidak hadir, Abu Hurairah mendapatkan ilmu khusus dari Nabi. Ilmu khusus bukan maksudnya ilmu laduni atau ilmu kesaktian, tapi maksudnya adalah Nabi memberikan berita masa hadapan tentang pemerintahan yang sangat buruk yang membinasakan umat. Sebagaimana Abu Hurairah, kata Al-Hafidz, terkadang memberikan isyarat-isyarat. Sebagaimana kalau umur kita panjang, insya Allah kita baca itu. Di dalam Sahih Bukhari ada isyarat-isyarat itu. Juga diriwayatkan oleh Al-Hafidz Ibnu Asakir dalam Tarikh Dimash. Abu Hurairah mengatakan, na'udzubillah min imratis sufaha. Abu Hurairah mengatakan kami berlindung kepada Allah dari pemerintahan anak-anak yang sangat bodoh. Juga Abu Hurairah mengatakan Allahumma inni a'udzubika min ra'si sittina am.
Ya Allah, sesungguhnya saya berlindung kepadamu dari awal tahun 60. Baik. Ternyata menurut sejarah memang pada tahun 60 yang berkuasa adalah Yazid bin Muawiyah, dan pada waktu itulah mulai muncul kekacauan. Yazid masih muda dan juga dia menjadikan sahabat yang tua-tua ditukar menjadi anak-anak muda sebagai penguasa, sehingga memang menjadi apa? Banyak kerusakan. Dan hatinya sahih, Rasulullah mengatakan kehancuran umatku ada di tangan pemerintah dari Quraisy. Bukan berarti Quraisy itu buruk semua. Quraisy pemimpin yang baik. Cuma nanti Nabi mengisyaratkan nanti ada suatu peristiwa, yaitu pemerintahan Bani Umayyah yang banyak melakukan pembantaian, terutama di masa siapa itu? Yazid bin Muawiyah. Kemudian pada masa Marwan dan Abdul Malik bin Marwan. Marwan ibnul Hakam dan Abdul Malik bin Marwan. Adapun setelahnya yaitu pemerintahan siapa namanya? Abdul Aziz bin Marwan. Beliau ini baik. Beliau tidak suka membunuh orang, bahkan beliau mengembalikan banyak ibadah yang baik sesuai dengan posisinya. Dan setelah itu beliau memilih Umar bin Abdul Aziz sebagai penguasa. Yaitu apa? Sulaiman bin Abdul Malik kemudian memilih Umar bin Abdul Aziz. Pada pemerintahan Marwan bin Al-Hakam dengan Abdul Malik bin Marwan ini banyak terjadi pembantaian. Inilah pemerintahan tahun 60 dan seterusnya. Baik. Makanya Al-Hafidz mengatakan doa Abu Hurairah dikabulkan karena beliau tidak ingin untuk masuk ke masa-masa itu. Beliau minta dilindungi dari tahun itu. Allah Ta'ala menjadikan beliau wafat 1 tahun sebelum itu, yaitu tahun 59 Hijriah Abu Hurairah wafat. Disebutkan riwayat-riwayat oleh Ibnu Asakir di dalam tarikh Dimashq, tatkala Abu Hurairah sakit, beliau didatangi kalau tak salah siapa ya, Muawiyah. Kemudian mengatakan, wahai Abu Hurairah, semoga Allah menyembuhkan engkau. Maka Abu Hurairah malah mengatakan, Allahumma la tublighni ra'sa sittina am. Ya Allah, jangan engkau sampaikan saya kepada tahun 60. Beliau wafat sebelum masuk tahun 60. Di dalam hadis ini ada tanda-tanda kenabian, yaitu Nabi Muhammad SAW mendapatkan berita dari Allah tentang peristiwa di masa hadapan, beberapa perkara. Sebagiannya diceritakan ke sebagian sahabat, sebagiannya yang tidak diperlukan ya tidak. Sahabat pun Abu Hurairah tak berani menceritakan itu karena boleh jadi kalau beliau menyebutkan itu beliau akan dibunuh. Walaupun kenyataannya sebagian tetap beliau ceritakan sebagai nasihat kepada sebagian tabi'in tanpa terang-terangan menyebutkan semua, seperti yang Ana sebutkan tadi itu, yaitu apa? Yaitu imaratis sufaha, pemerintahan orang-orang yang sangat bodoh. Tapi tidak terang-terangan beliau mengatakan pemerintahan Bani Umayyah. Baik. Ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan.